Shalom. Shalom Bapak Ibu juga yang ikut saudara semua yang ikut secara online. Tadi, saya tanya dulu apa kabar? Luar biasa. Tadi Ibu Heni sudah bilang ini adalah minggu yang ke-51. Dan saudara tahu dari bacaan Alkitab yang saya lakukan setiap hari, ini adalah hari ke-355 dari tahun ini. Dari 365 hari. Nah, ini udah musim Natal. Wajah-wajah yang lama pergi sekarang sudah kembali. Bersyukur saudara ada di sini. Welcome home. Saudara, ini sudah minggu 4 hari lagi, 3 hari lagi, ini 21, 4 hari lagi udah Natal. Ini adalah hari menjelang Natal. Di bulan Natal, Bapak Ibu Saudara tahu kata Natal tidak bisa dipisahkan dengan kata peace atau damai. Tiba-tiba kalau saudara perhatikan, 1 bulan ini di mana-mana ada kata damai. Tema-tema Natal judulnya damai. Orang-orang hamba-hamba Tuhan bicara damai. Bahkan politikus juga bicara damai. Iya kan? Natal identik dengan kata peace. Peace ada di mana-mana selama 1 bulan. Habis itu 11 bulan gak tahu peace-nya kemana. Tapi saudara perhatikan, peace ada di musim ini. Tadi saya jalan ke sini, saya surprise, saya baru perhatikan di depan gong perdamaian, itu tulisannya Ambon, City of Peace. Oh, luar biasa bukan? Tiba-tiba kata peace muncul banyak sekali. Damai menjadi tema di mana-mana. Damai dengan Allah. Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera. Ini tema-tema Natal. Damai Natal. Karena kelahirannya memang membawa damai kan? Saudara setuju enggak? Lukas 2 ayat 14 bilang begini. Kemuliaan, ini ayat yang selalu disebutkan di musim Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan saudara tahu ayat yang selalu dibacakan, bahkan minggu lalu pendeta pembantu yang berfotum di sini, Jilian, dia bacakan ayat ini. Ayatnya bilang begini. Di Yesaya 9 ayat 5. Ini menjadi tema Natal di mana-mana. Saya juga akan pakai ayat yang sama. Yesaya 9 ayat 5 katakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan diakhiri dengan kata ini, Raja Damai. Titik. Yesus, kalau saudara mau tahu nih si ibu lagi akan mau bicara apa? Judul khotbah saya adalah Peace. Damai. Yesus disebut Raja Damai. Kalau raja itu artinya penguasa damai. Kalau raja itu artinya penguasa. Jadi Raja Damai artinya penguasa damai. Raja Damai memberikan kita damai dengan Allah. Dan dia berikan damai
yang dari Allah. Dia berikan kita damai karena Yesus kita berdamai dengan Allah. Tapi kan Yesus juga memberikan damai yang dari Allah. Damai adalah yang dirindukan semua orang. Ya kan? Tapi pada dasarnya damai itu sulit didapatkan. Saudara lihat status orang aja pagi-pagi udah damai, saudara bisa hilang. Lihat postingan orang pagi-pagi, damai saudara juga bisa hilang. Saudara, damai sebenarnya didambakan dan dirindukan semua orang. Tapi masalahnya damai nggak bisa dibeli. Damai nggak dijual. Sekalipun toko itu namanya toko damai, sorry, dia nggak jual damai. Jadi damai nggak bisa. Ini damai, lalu damai ada di mana? Kenapa damai penting? Mengapa damai itu penting, saudara? Damai adalah syarat atau kondisi hati yang kita butuhkan dalam hidup supaya kita dapat menikmati hidup ini. Iya kan? Saudara mau punya banyak, saudara mau punya tanah berhektar, kalau nggak ada damai, saudara nggak bisa nikmati. Damai penting. Sekalipun saudara memiliki banyak harta, tapi saudara tidak memiliki damai, tidak ada artinya. Iya kan? Sayangnya, kalau saudara perhatikan, kata peace itu, kata damai sering kita temukan di kematian. Di kedukaan. Tulisannya apa? Rest in peace. Masa kita mesti mati dulu baru peace? Nggak boleh ngomong yang lain. Harus rest in peace. Satu-satunya kata yang kita akan ucapkan kepada orang yang berduka atau orang yang meninggal adalah rest in peace. Wow. Terus sepanjang hidupnya tuh peace kemana? Artinya peace itu kan penting. Kita jangan dong. Orang baru bilang dia sangat hidup dalam peace di kematian saudara. Akhirnya dia tenang dengan segala pencobaan hidup yang banyak ini. Rest in peace Bapak. Rest in peace Ibu. Kita gak mau yang gitu kan. Raja damai itu lahir untuk kita. Jadi apakah itu damai? Apakah damai? Damai adalah keadaan di mana saudara menemukan ketenangan. Yang setuju bilang amin. Damai adalah sebuah keadaan di mana saudara menemukan ketenangan. Kata damai atau peace memiliki arti keadaan yang tentram, tenang, tidak adanya permusuhan atau konflik, serta rukun dan aman. Saya coba cari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai artinya tidak ada perang. Damai artinya tidak ada permusuhan, aman, tenang di dalam hati dan pikiran. Itu KBBI. Menurut psikologi, damai bukan sekedar keadaan tidak ada konflik, tetapi juga melibatkan keseimbangan emosi, kognisi,
Artinya pikiran yang jernih dan hubungan sosial yang sehat serta kemampuan, ini yang penting, untuk berdamai dengan diri sendiri. Ini secara psikologi. Dan secara umum, damai adalah kondisi positif yang didambakan umat manusia, di mana terwujud keharmonisan dan tidak ada kekerasan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Ya kan? Saudara dan saya akan sulit menikmati hidup ini kalau kita tidak merasakan damai. Kalau saudara tidak memiliki damai yang dari Tuhan terlebih dahulu. Damai akan mudah saudara rasakan ketika saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saya telusuri sepanjang tahun ini, damai sangat digoncangkan dalam kami. Dengan semua kejadian kehidupan, gejolak yang kita alami. Bukankah damai itu berusaha diambil dari saudara? Ya kan? Damai ternyata adalah kondisi di dalam diri seseorang daripada di luar. Karena damai sifatnya internal. Setuju? Damai sifatnya internal. Sekalipun kelihatannya damai di luar, saudara bisa lihat itu damai. Kalau hati saudara tidak damai, saudara nggak punya damai. Jadi artinya begini, damai, peace adalah produk dari dalam hati saudara. Damai adalah produk dari dalam hati saudara. Saudara bisa kan? Saudara begini, kedamaian tidak terletak gini. Maksud saya begini. Saudara, kalau damai itu ada di dalam hati saudara, orang lain bikin apapun saudara akan bisa bilang kepada diri saudara, tenang. Tenang, gak usah dibales. Tenang saja. Itu kan damai. Kedamaian sejati terletak pada keadaan pikiran saudara. Bukan keadaan lingkungan sekitar saudara. Kalau semuanya kelihatan rapi, tapi saudara tidak ada damai, saudara tidak akan tenang di sini. Iya kan? Mari saya bilang, saya enggak akan lama dengan peace. Sebab saya percaya saudara juga sudah tahu dan menerima peace itu. Saya mau kasih tahu begini, kehidupan yang utuh adalah berdamai dengan Tuhan dan dengan diri sendiri. Dan hidup damai dengan orang lain. Saudara, kalau saudara sudah berdamai dengan Tuhan, saudara pasti akan berdamai dengan diri saudara sendiri. Satu hamba Tuhan berkata, saya suka ungkapannya, semakin saudara mengenal Yesus, semakin saudara akan mengenal diri saudara sendiri. Dan saudara berhenti membandingkan diri saudara dengan yang lain. Amin. Jadi, kedamaian adalah satu kebutuhan manusia yang terdalam dan paling dasar. Setuju? Semua butuh damai. Saudara semua perlu damai. Kondisi apapun saudara perlu damai. Atau saudara bisa berikan damai saudara kepada yang lain. Dengan kalau saudara datang, saudara tersenyum, saudara sudah kasih damai. Iya kan? Coba kasih senyum buat saya. Puji Tuhan. Jadi kedamaian adalah satu kebutuhan manusia yang terdalam. Yang paling dasar. Dan saudara mari saya bilang,
Dari 4 judul tentang Tuhan, yang terakhir ditutup dengan Raja Damai. Yesus, Raja Damai itu telah lahir untuk saudara dan saya. Kita mencari-cari damai sejahtera dalam emosi kita, dalam pikiran kita, dalam hubungan kita. Kita kan mesti cari damai. Saudara, saya nggak tahu bagaimana saudara. Saya bisa dengar Tuhan bilang, saya mesti bagaimana Tuhan dengan orang ini. Tuhan bilang, bukankah ada damaiku untukmu? Mari saya bilang, sepanjang tahun yang diuji di dalam saudara adalah adakah damai di dalam diri saudara atau tidak. Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang jauh lebih baik, yang bisa membuat kita merasa aman setiap saat. Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang jauh lebih baik, yang membuat kita merasa aman setiap saat. Yesus meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu damai sejahteranya. Yesus bilang begini, Yesus meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni damai sejahteranya. Yesus bilang begini, aku pergi, tetapi damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 7 bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti dunia bisa memberikan saudara damai sejahtera kan? Tapi damai sejahtera yang dunia berikan tidak seperti damai sejahtera yang Yesus berikan. Bapak Ibu Saudara, artinya ada 2 macam damai. Yang satu damai yang dari dunia, dan yang kedua damai yang dari Yesus. Jadi hari ini di minggu ke-51 saya mau tanya kepada saudara, cek damai yang mana yang ada dalam diri saudara? Damai yang mana yang saudara sedang pegang? Damai yang dari Allah atau damai yang dari dunia? Saya ingatkan saudara hari ini, damai yang dapat memelihara hati dan pikiran kamu, itu adalah damai yang dari Allah. Kalau saudara tanya, lalu damai sejahtera yang dari Tuhan tuh yang seperti apa? Kayak apa sih? Kan udah biasa kita dengar kata damai. Lalu damai sejahtera Tuhan yang seperti apa sih? Mari saya mau bilang, Paulus menuliskannya begini di dalam Filipi 4 ayat 7. Paulus bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang bisa memelihara hati dan pikiran saudara cuma damai sejahtera yang dari Allah. Amin. Saya punya cerita. Satu kali seorang raja mengadakan sayembara. Dia bilang, saya mau buat sayembara, tolong lukis atau berikan saya gambar tentang peace.
Saya mau gambar tentang peace. Jadi mulai masuk gambar-gambar tentang damai. Damai segala macam. Saya bisa ditampilkan mulai banyak. Ada, ini menurut orang-orang. Ini semua gambarnya. Masuk beberapa. Nggak bisa kalau dimasukkan semuanya tidak mungkin dapat. Tapi ini adalah pandangan damai dari berbagai orang. Dari bermacam-macam orang. Mereka ada dalam kebersamaan ada damai, di alam terbuka ada damai, dengan teman-teman ada damai, dengan bestie ada damai, di pinggir laut yang tenang ada damai. Saudara, ini adalah model-model damai. Jadi sampai kepada beberapa pilihan. Dia mulai lihat yang mana yang akan menjadi juara nomor 1. Apakah damai dengan alam? Apakah damai yang ketika kelihatan di alam? Ketika semua kelihatannya tenang, airnya tenang, gunungnya bagus, bunga-bunga, damai enggak? Apakah ketika kita ada dengan keluarga dan menikmati kebersamaan bersama di luar, ini damai? Bisa juga. Kelihatannya damai sekali. Atau damai yang berikutnya. Di dalam kemewahan. Punya semua. Tinggal di tempat tinggi. Bisa melihat segalanya mewah. Ini damai? Jadi ini menjadi pilihan yang menjadi perenungan dia. Atau damai yang lain. Kayaknya bukan ini. Punya ini semua, tidak punya Tuhan, tidak punya damai dari Allah, enggak akan menolong. Akhirnya dia tiba dalam satu pemandangan yang baik. Dia lihat gambar ini. Ini ada seorang yang tertidur di perahu, di kapal ketika badai sedang melanda. Akhirnya raja itu bilang, ini adalah juaranya, ini adalah pemenangnya. Bagaimana dia bisa tertidur ketika di sekitar dia badai mengamuk? Ketika gelombang menerjang, ketika semua orang sedang ketakutan, bagaimana dia bisa tertidur? Akhirnya pemenangnya adalah ini. Saudara ingat ini cerita siapa? Yesus. Jadi saudara, damai sejahtera yang Yesus punya dapat membuat dia tidur nyenyak dalam badai di perahu. Di saat semua murid sedang ketakutan. Itu damai yang Yesus punya. Dan kabar baiknya, damai itu dia tidak bawa. Ketika dia akan naik ke surga, dia tinggalkan itu buat saudara dan saya. Yesus tidak bisa berikan apa yang dia tidak punya. Saudara kan tidak bisa berikan apa yang saudara tidak punya. Yesus tidak bisa berikan apa yang tidak punya. Yesus bilang begini, damaiku ku berikan padamu. Karena dia Raja Damai. Dia punya damai sejahtera. Dia penguasa damai sejahtera itu. Dia bisa beri apa yang dia punya. Karena dia punya damai. Damai yang diberikan Yesus kepada saudara dan saya. Tidak mengenal gentar dan gelisah. Yang indahnya Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya kita enggak perlu menata hidup terlebih dahulu.
sedemikian rupa sehingga layak menerima damai. Untuk bisa menerima damai itu, saudara hanya perlu membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka seketika itu juga Raja Damai akan masuk di dalam hidup saudara. Saat saudara terima Dia, kebenaran akan tumbuh dan damai sejahtera akan tumbuh untuk menata hidup saudara. Jadi saudara nggak perlu menata hidup dulu baru bisa terima damai. Enggak, Dia yang akan menata hidup saudara. Sebab damai itu yang akan melakukannya di dalam saudara. Amin. Sebab firman Tuhan katakan begini, damai itu akan menolong saudara. Di mana Yesaya 32 ayat 17 katakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukan untuk 1 tahun. Untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa kebenaran itu? Yesus. Yesus yang katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Miliki Yesus yang adalah kebenaran dalam hidupmu. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bagian kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengingatkan saudara, damai yang mana yang saudara sedang pegang hari-hari ini. Saya nggak lama menjelang Natal ini, saya ingin tanyakan kepada saudara. Sudah punyakah saudara damai sejahtera itu? Kalau belum, buka saja hati saudara. Inilah kesempatan yang baik. Atau yang tepat begini saya ingin tanya. Damai yang dari mana yang saudara sedang pegang? Yang dari dunia atau yang dari Tuhan? Saya panggil worship team, saya nggak lama. Saudara kelihatannya sudah punya damai semuanya. Amin. Sudah bisa berdamai dengan sesama. Lihat orang yang menyebalkan, saudara bisa bilang haleluya. Damai di hatiku. Ya kan? Damai. Saya ingin tanyakan lagi. Hari ini. Damai yang mana yang ada di dalam saudara? Apakah damai sejahtera yang dari Yesus atau damai sejahtera yang dari dunia? Minggu lalu Pak Gembala bilang begini, dunia menawarkan banyak jalan, tapi Yesus bilang, akulah jalan. Di akhir khotbahnya beliau katakan, jangan pilih jalan Herodes, tapi pilihlah jalan yang Yesus tunjukkan. Dan hari ini saya mau bilang di minggu ke-51, jangan pilih damai yang dunia berikan, tapi pilihlah damai yang Yesus berikan. Saya mengajak saudara semua kita bangkit berdiri. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin.